Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami tentang pembelahan sel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ledis Dwi Agustina, yang kedua Nala Safira, yang ketiga saya sendiri Puja Maulani Putri, dan yang keempat Sofia Yanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara. Yang pertama secara amitotik dan yang kedua secara mitotik. Pembelahan sel secara amitotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contoh pembelahan biner bakteri. Yang kedua, pembelahan sel secara mitotik adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan tanpa melalui tahapan. Contohnya, pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara mitotik terbagi menjadi dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis sel. Jenis sel mitosis, sel tubuh atau somatik, meiosis, sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah sel anakan, mitosis 2 sel anakan, meiosis 4 sel anakan. Sifat sel anakan, mitosis diploid atau 2N sama dengan induk. Meiosis haploid atau N beda dengan induk. Tujuan mitosis pertumbuhan dan perkembangan, tujuan meiosis gametogenesis. Jenis pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Tahap-tahap pembelahan sel yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baiklah, ini contoh gambar tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang kedua yaitu metafase. Periode selama kromosom di ekuarial disebut metafase. Membran inti sudah menghilang, kromosom berada di bidang ekuator. Dengan sentrosomnya seolah kromosom berpegang pada benang gelendong. Yang ketiga yaitu telofase. Pada tahap telofase, kromatid mengumpul pada kutub yang berlawanan. Benang gelendong menghilang, kromatid memanjang kembali membentuk benang-benang kromatid. Membran inti dan nukleusnya terbentuk kembali. Yang terakhir yaitu anafase. Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinekotor yang masih melekat pada benang spindel yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti yang di belakang. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, metafase 2, anafase 3, dan telofase 4. Ini adalah contoh gambar pembelahan sel secara meiosis. Selanjutnya itu fungsi pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersatunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri, misalnya protozoa, amoeba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup
bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini terbagi dua, yaitu ada yang di dalam dan ada yang di luar. Yang di luar yang pertama yaitu dapat kita lihat, yaitu mons pubis. Mons pubis ini adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan, mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak, yang melepaskan zat yang disebut feromon. Yang kedua ada labia majus atau bibir besar. Labia majus berfungsi menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu ada namanya labia minus. Labia minus ini berarti bibir kecil. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Keberadaannya berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Selanjutnya ada klitorisis. Klitorisis adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan, berfungsi menstimulasi dan merangsang wanita. Yang selanjutnya ada vestibular pulse. Vestibular pulse adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di dalam masuk vagina. Ia berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Ini diperlukan untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama dapat kita lihat yaitu vagina. Vagina terletak di bagian dalam, di belakang kandung kemih. Fungsi vagina adalah jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Yang kedua ada serviks. Serviks adalah jalan masuk antara rahim atau uterus dan vagina, ini disebut leher rahim. Berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya yang ketiga ada uterus. Uterus adalah ruang untuk janin tumbuh dan berkembang. Bentuknya menyerupai buah pir yang gepeng dan tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis, sehingga bisa membesar sesuai dengan perkembangan janin. Selama proses persalinan, uterus akan mengalami kontraksi yang akan berfungsi membantu janin keluar lewat jalan lahir. Yang keempat, tuba falopi. Tuba falopi menghubungkan ovarium dan uterus dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan persiapan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Yang keempat, ovarium. Ovarium berbentuk oval sebesar ibu jari. Disinilah produksi sel telur atau ovum. Hormon estrogen dan progesteron terjadi. Setiap 28 hari, ovarium mengeluarkan sel telur secara bergantian yang menyebabkan siklus menstruasi. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria. Dapat kita lihat pada gambar, ini adalah gambar sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada namanya penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua ada batang penis. Yang ketiga kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan sesaat menjalani sunat. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sekaligus tempat mengeluarkan sperma. Ini adalah nama dan fungsi sistem reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama ada skrotum. Skrotum berperan untuk mengatur suhu testis, agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Yang selanjutnya ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang menghubungkan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya, epidimis. Epidimis ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya ini adalah nama dan fungsi organ reproduksi laki-laki bagian luar. Yang pertama ada namanya vas deferens. Berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga ada saluran ejakulasi. Berfungsi untuk mengambungkan sperma yang disimpan dalam
ampula dengan cairan mani dan kemudian mengangkut mereka ke prostat. Yang keempat, saluran kemih. Berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang kelima, kelenjar pulpouretral. Berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, deretan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam meliputi vagina, rahim, saluran telur atau tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Sementara organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering terjadi adalah yang pertama, endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang kita dengar endometriosis ini sering terjadi ketika jaringan membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri saat haid yang sangat hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Kemudian yaitu radang panggul. Penyakit kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Salah satu penyebab radang panggul yang paling umum adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, infertilasi, dan kehamilan ektopik. Kemudian yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Selanjutnya yaitu miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa pendarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, nyeri punggung, sering merasa ingin pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian yaitu kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Kemudian yaitu penyakit pada sistem reproduksi pria. Pria juga memiliki reproduksi yang berada di luar dan di dalam tubuh. Organ reproduksi pria yang terletak di luar meliputi penis, skrotum atau kantong zakar, dan testis. Sedangkan organ reproduksi pria yang berada di dalam tubuh adalah epididymis, saluran vas deferens, saluran kemih, vesikula seminalis atau kantong air mani, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Berikut penyakit yang menyerang sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, dan nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Kemudian yaitu orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau bakteri virus. Orchitis ini bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orchitis juga menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri.
Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Kemudian yaitu gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH atau kanker prostat. Kemudian yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Kemudian yaitu masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan, pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital, HIV/AIDS, sifilis, dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Penyakit pada sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita, bisa menyebabkan kemandulan. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi dengan menjalani perilaku seks yang aman dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya adalah upaya untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang pertama adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari menggunakan celana dalam yang bersifat panas, tidak menyerap keringat, dan terlalu ketat seperti jeans. Yang kedua, bilas organ reproduksi setelah buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang ada di kulit menggunakan handuk maupun tisu sehingga benar-benar kering. Ini akan mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali dalam sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Untuk kita yang perempuan, apabila sudah mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kita dapat mengganti minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Oleh sebab itu, lebih baik kita sering mengganti pembalutnya. Yang keenam, untuk yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan secara terus-menerus, karena menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Yang ketujuh adalah berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Yang terakhir, tidak melakukan perilaku seks bebas atau penggunaan narkoba, karena itu sangat berbahaya, seperti HIV itu dapat berpindah-pindah. Jadi jangan melakukan itu. Sekian, terima kasih.